Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati ammah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi kelompok. Kita berharap pemateri menyampaikan poin-poin pentingnya saja sehingga kita bisa menggunakan waktu dengan efisien. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembelajaran berbasis aktivitas siswa, yang terdiri dari saya sendiri Anissa Ramadhani dan teman saya Nadia Sahila dan Nur Sadima Beruru. Begitu, langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama. Kepada pemateri, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja pengertian pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas siswa atau PBAS merupakan suatu bentuk inovasi dalam mempelajari kualitas proses belajar mengajar dengan tujuan membantu siswa agar dapat belajar mandiri dan kreatif, sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menunjang bentuknya kepribadian yang mandiri. Nah, tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Lalu yang kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketiga, mendorong dan mengoptimalkan ketertiban siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya adalah membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif. Yang terakhir atau yang kelima, melatih siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi sendiri. Lalu dalam implementasi PBAS, yang pertama adalah mengungkapkan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar yang bersama siswa, artinya tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Kelima, memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan membimbingnya. Lalu selanjutnya yang keenam, membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan pokok bahasan yang telah dipelajari. Adapun faktor yang mempengaruhi PBAS ini adalah yang pertama pastinya adalah guru. Jadi guru memiliki pengaruh yang bisa dipandang dari yang pertama adalah kemampuan guru tersebut dalam mengajari siswanya. Lalu yang kedua adalah sikap profesionalitas guru. Yang ketiga adalah latar belakang pendidikan guru dan pengalaman belajar mengajar. Yang kedua yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana belajar. Aktivitas siswa juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana belajar yang meliputi yang pertama ruang kelas, lalu media dan sumber belajar. Yang ketiga, lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Ada dua hal yang termasuk dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Peranan dalam proses pembelajaran. Pertama adalah kadar PBAS dilihat dari proses perencanaan. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Yang kedua adalah kadar PBAS yang dilihat dari proses pembelajarannya. Yang pertama adanya keterlibatan siswa, baik secara fisik, mental, dan emosional maupun intelektual. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, kadar PBAS dilihat dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajarannya. Lalu selanjutnya adalah keterlibatan siswa itu sendiri secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan apa pembelajaran yang harus dikerjakannya. Jadi kesimpulannya, pembelajaran berbasis aktivitas siswa ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi kadar PBAS tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik, akan tetapi juga ditentukan oleh aktivitas non fisik seperti mental, intelektual, dan emosional. Selanjutnya saya silakan kepada Mas. Baik, kami akan membuka sesi
sesi tanya jawab kepada audiens, kepada dua orang audiens, dipersilakan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pembelajaran berbasis aktivitas siswa dapat diterapkan dalam mata pelajaran yang sangat teoritis, seperti matematika dan fisika, yang mana matematika dan fisika ini terdapat kebutuhan konsep dasar yang kuat sebelum siswa dapat terlibat dalam aktivitas praktis. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Pertanyaan saya, bagaimana PBAS ini dapat mengatasi tantangan dalam mengukur perkembangan keterampilan soft skills seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis yang seringkali sulit diukur secara objektif. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina Bismillasari. Penerapan PBAS ini dalam mata pelajaran yang sangat teoritis bisa menantang, tetapi dimungkinkan dengan memadukan pembelajaran yang konseptual dengan aktivitas praktis yang relevan. Siswa dapat memahami konsep melalui aplikasi langsung, tetapi guru perlu memastikan bahwa landasan teori juga dibangun dengan seiring waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya Salsabila yang pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berbasis aktivitas siswa dapat mengatasi tantangan dalam mengukur perkembangan keterampilan soft skill seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir yang seringkali diukur dengan objektif. Jadi mengukur perkembangan keterampilan soft skill ini saat PBAS bisa menjadi tugas yang sulit. Jadi PBAS dapat memanfaatkan pendekatan seperti penilaian formatif, observasi, dan penilaian PR atau pekerjaan rumah yang fokus pada tindakan siswa dalam konteks aktivitas berbasis aktivitas. Namun, tantangan sejati adalah mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan dapat diandalkan untuk mengukur perkembangan keterampilan secara objektif. Dibutuhkan juga kolaborasi antara pendidik, psikolog, dan ahli dalam bidang ini untuk mengatasi masalah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.